Hai guys, balik lagi di channelnya Nursan Official ya. Dan buat kalian semua, apa kabarnya? Semua di sana sudah makan? Nah, hari ini sudah jam 1:30 ya, jam setengah 2. Nah, aku baru makan nih guys. Nah, hari ini aku baru makan dan aku bakal sambil makan sambil cerita-cerita sedikit tentang kehidupan CC yang ada di Hongkong ini ya. Karena aku tadi tuh nggak sempet banget makan karena banyak banget kerjaanku. Bayangin guys, laundry, cuci baju itu aku sampai 5 kali. Dan ini cuman baju aja. Tapi nggak apa-apa, semua aku lakuin dengan ikhlas. Karena kita niatnya ke Hongkongan kerja ya guys, cari uang untuk memperbaiki ekonomi keluarga kita di rumah di Indonesia ya kan. Jadi tetap kayau semangat buat kalian semua. Nah di sini kalian temenin aku makan siang. Makan siang aku karena sibuk banget, aku nggak sempet ke pasar. Aku hanya makan mie 1 baskom nih. Ya biasa, pasti kalian semua tahu ya, kalau kuli, kita itu ibaratnya kan kuli ya, jadi kuli itu makannya banyak. Kita harus makan banyak karena kita itu kan bekerja, mengeluarkan tenaga. Jadi kita harus imbang-imbang ya, harus makan. Nah, menu aku hari ini yang simple aja karena super repot, jadi aku cuman masak mie. Mie kan andalan makanan CC di sini ya, karena setiap harinya tuh gak mungkin dong kita bikin sayur lodeh, gak mungkin dong kita goreng ikan asin, ya nggak? Kita kan ikut orang, maka itu kita selalu rindu sebenarnya ya. Kalau buat kita yang udah lama kayak aku ini, sebenarnya rindu dengan masakan khas Indonesia. Dan bisa sih beli, cuman kan kita nggak setiap hari bisa keluar, ya nggak? Ada nggak sih yang pengalamannya kayak aku? Aku nggak setiap hari keluar loh guys, tapi aku happy aja, enjoy aja, kan niatku kesini bekerja. Jadi kita makan mie ya guys ya. Nah, yang belum makan yuk temenin Bunda Nursan makan ya. Nah, sebelum makan biasalah bismillahirrohmanirrohim. Semoga makan ini berkah dan menjadi sehat di tubuh kita. Amin. Nah, wah, ini adalah mie jumbo atau mie duo. Indomie itu loh guys. Indomie kan ada ya, Indomie goreng tapi yang jumbo. Karena aku beli yang kecil nggak ada waktu itu, jadi beli yang jumbo. Jadi ya udahlah, kayak gini. Jadi ntar makan sorenya, makan malamnya itu bisa dikurangin. Jadi yuk makan. Ini pedas guys, karena aku tambahin ini loh, bon cabe ya. Kalau nggak ditambah bon cabe itu kayaknya rasanya pedasnya kurang nampol gitu. Nah, kayak gini aja, simple ya. Kalian ada sih yang nggak? Kalian ada nggak yang kayak aku kayak gini makannya simple gitu? Apa yang ada di rumah aja gitu. Nah, buat kalian yang belum makan, ayo makan. Makan kalian apa guys hari ini? Komen di bawah ya. Ini sambil makan kita sambil cerita sedikit guys ya. Nah, aku tuh kemarin ditelepon sama temen ya. Lagi galau kali ya, jadi nelpon. Udah lama banget sih nggak nelpon. Dulu itu pernah kerja di Hongkong sini guys. Temen lama sih guys ya. Dulu sih pernah kerja di sini sih sekitaran hampir 8 tahun lah ya. Terus dia memutuskan untuk pulang 1 tahun. Terus dia kekurangan ekonomi kali ya di rumahnya, atau ingin membuat kehidupan yang lebih baik lagi gitu kali ya. Terus kesini lagi baru dapat 3 bulan. Baru dapat 3 bulan, udah lama banget. Dia tuh nggak nelpon aku guys. Kemarin itu ada telepon gitu, aku juga heran. Ini telepon dari siapa? Udah biasanya aku nggak ngangkat ya kalau telepon nggak ada namanya, jadi nggak tahu gitu. Kebetulan aku angkat, ternyata dia temen aku yang udah lama nggak nelpon karena pulang Indo, dan pulang Indo setahun balik lagi ke sini. Dia dapat majikan di satu tempat di ujungnya Hongkong gitu. Nggak jaga apa-apa sih guys, cuman jaga masak sama bersih-bersih. Tapi jaga nenek, tapi neneknya itu masih sehat gitu. Setiap hari katanya nenek itu marah-marah. Ini itu nggak boleh, pegang HP nggak boleh,
segala katanya salah. Ya namanya orang kerja di Hong Kong itu kan dia kan udah pernah kerja, jadi setidaknya dia tahu dong kerja di Hong Kong itu gimana ya kan. Kan udah aku bilang, majikan di Hong Kong itu kan udah terkenal tegas, kadang galak ya, galaknya melebihi serigala. Tapi kan dia bukan pemula ya guys, jadi mungkin Mbak ini, sebut saja Mbak A ya, Mbak A ini masih apa ya, karena pulang ke Indo 1 tahun kembali ke sini, sebenarnya bukan orang baru, bukan orang pemula tapi dia sudah terlalu enjoy dengan kebersamaan di rumahnya kali, bersama keluarga. Terus tiba-tiba ke sini mungkin dituntut ya biasalah, pagi-pagi bangun jam 6, udah gitu langsung bekerja, ini itu sampai malam lagi kita tidur, nggak ada kesempatan duduk. Ya itu nggak semuanya sih guys ya, kadang-kadang majikan kalau yang baik juga kita nggak disuruh terus aja kerja, pasti ada istirahatnya lah, suruh duduk lah, apalah, ngobrol sama dia gitu ya. Tapi kan ada juga yang seperti itu, jadi istilahnya gue udah bayar lo, jadi lo harus kerja. Ada juga yang gitu guys, jadi nggak takut lagi ya, jangan takut ya buat pemula. Makanya sering-sering tontonin videonya Nursan Official biar tahu perkembangan gimana sih solusinya kalau orang majikan cerewet, majikan galak. Pokoknya sebisa mungkin ya aku bakal tanggepin gitu ya, karena semuanya itu sesuai dengan sebisaku gitu. Aku jawabnya tuh sebisaku, sesuai dengan pengalaman aku bekerja di sini gitu. Nah, si Mbak A itu singkat cerita seperti kayak nggak kuat gitu, baru kerja 3 bulan tuh katanya majikan gini banget sih, cerewet, bawel kayak gitu. Nah aku bilang ya majikan di sini kan seperti itu, aku bilang gitu. Emangnya kaget kan, udah kerja di sini, udah pernah kerja di sini, setidaknya udah tahu. Nah apa-apa dia itu selalu sambat ya guys, sedikit-sedikit sambat, suruh kerja ini kerja itu sambat. Nah kita kan kesini jauh-jauh kan kerja, digaji 10.000, nggak mungkin kan kita bangun tidur langsung update status WA atau status Facebook, kan nggak mungkin. Kita dibayar coy, nggak mungkin kita kerjain itu. Jadi bangun tidur ya harus kerja ini kerja itu, ono ini semua harus beres. Ya itu kan majikan seperti itu, kita kerja dibayar orang loh. Jadi jangan sedikit-sedikit sambat ya guys. Buat kalian yang pemula nggak perlu takut, dan juga kerja diberikan sebanyak apapun kita lakukan dengan enjoy aja, dengan ikhlas. Pasti kerjaan berat menjadi ringan. Itu guys ya. Jadi intinya tuh kerja di Hong Kong atau kerja dimanapun aja itu, dimana kalian kerja itu, intinya jangan selalu sambat ya. Toh yang kalian ajak sambat, yang kalian kasih tahu kerjaannya begini-begini, kan dia juga kerja, sama aja, kita semua kerja gitu. Jadi nggak perlu sambat-sambat gitu guys ya. Kerjaan tuh seberat apa sih kita sampai ngerasa nggak kuat tuh majikan tuh kerjaannya apa? Pasti juga kerjaannya sama aja sama kalian semua yang dikerjain. Kalau jaga orang tua, jaga jadwalnya ya itu, jaga anak ya itu. Memang semua pekerjaan yang namanya kita kerja ikut orang itu capek. TKW itu hebat, bisa melalui semuanya ini untuk bertahun-tahun, setidaknya 2 tahun aja itu udah hebat ya. Jadi kalian jangan sambat atau ngeluh ke teman kalian, karena teman kalian juga kerja sama, juga dikomplain majikan, kalau salah juga diomelin sama. Jadi jangan suka sambat gitu loh guys. Apapun kita hadapi dengan tegar, dengan sabar. Makanya kunci utama untuk menjadi TKW sukses adalah fisik, mental, dan kemudian sabar dan jujur. Jadi semuanya itu berkaitan. Jadi kerja apapun banyaknya ya guys, kalau kita itu menjalaninya dengan ikhlas, dengan happy, dengan enjoy, kerjaan yang sebanyak itu, kerjaan yang berat itu menjadi ringan karena kita happy. Sebaliknya kita nggak ada kerjaannya sedikit, tapi kita mikirinnya kita itu, wah kerjaanku banyak, kerjaanku berat. Ya itu menjadi kerjaan yang ringan menjadi berat, menjadi terasa banyak, nggak selesai. Karena pikiran kalian itu udah ngebayangin yang susah. Jadi makanya aku selalu bilang happy. Kalau kerja apapun itu di bawah happy aja biar enjoy. Jadi yang berat-berat jadi ringan, yang terasa banyak itu jadi nggak terasa banyak. Jadi semuanya bisa dimudahkan. Karena kalau kita dilema dengan kerjaanku banyak tiap hari, belum lagi diomelin, kalau kita dilemanya kayak gitu masuk ke hati, ya udah kita itu ngerasa kerja itu capek banget guys. Jadi buat kalian semua, khususnya pemula ya, jangan merasa pekerjaan kalian itu banyak atau berat, biar kalian itu ngerjainnya juga terasa ringan. Intinya itu kerjaan berat
Jadi ringan kalau kita ngerjainnya ikhlas, happy, enjoy kayak gitu. Kalau kita disuruh dikasih tugas nih, Cece, ntar bersihin ya kolam ikan tuh, udah lama belum dibersihin, semisal kayak gitu. Terus majikannya pergi, habis itu keluar. Kalian langsung bersihin tuh kolam ikan ya. Tapi begitu majikan keluar, tutupin tuh, jebret gitu. Kalian langsung ambil HP, mainan HP. Ternyata di saat kalian ambil HP, mau lihat HP, aduh, dapat duit dari mana ya? Aduh, statusnya siapa ya ini ya? Nah, nggak taunya majikan kalian tuh balik lagi, entah ambil dompet, ada yang ketinggalan, ambil oktopus atau apa. Nah, kejegilan kan, kelihatan kalian main HP. Ini pun udah jadi masalah. Karena kenapa? Karena kita itu ya tadi kerja harus profesional, udah gitu. Dia ngerasa ngegaji kita. Jadi kita, orang gue suruh bersihin kolam ikan, ngapain lo main HP? Nah, itu kan jadi masalah juga gitu loh. Jadi aku saranin ke kalian tuh jangan suka apa ya? Pastikanlah kalau bukan aku bilang nggak boleh lihat HP, bukan. Tapi kalau sehari-harinya itu kalian juga harus ngerti sifat dan wataknya majikan kalian gitu. Jadi kalau disuruh apa ya dikerjain, pas gitu pastikan kalau mau lihat HP. Ya kita kan nggak menutup kemungkinan kita ninggalin keluarga di Indo kan. Jadi bisa saja ada kabar apa dari Indo kayak gitu, kita pengen cek gitu ya, pengen lihat. Tapi pastikan si majikan itu udah pergi gitu loh guys. Jangan apa ya, kayak kebelet banget gitu. Karena ini kan majikan juga nggak suka banget sih kalau kita main HP kan. Padahal kita nggak main HP, cuman pengen lihat dapat WA itu dari rumah, enggak sih kayak gitu kan. Cuman majikan taunya kan di saat kerja kita mainan HP. Jadi gua ngegaji lo bukan untuk main HP. Kan jadi begitu kan pikiran majikan gitu. Jadi aku saranin ya kalian sepintar-pintarnya lah ya, be smart untuk menyikapi majikan yang suka marah-marah, suka komplain, pokoknya yang suka kayak gitulah ya. Jadi kalian harus ngerti aja dan paham dengan majikan seperti itu. Kalau kalian mau apa itu terserah, bukan nggak boleh, cuman ya lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau majikan tuh di rumah aja, ya kita nggak ada pilihan. Kalau majikan itu libur di rumah aja, ya biarin, kita ya nggak usah main HP untuk sementara. Atau besok atau nanti malam sebelum tidur kita bisa lihat HP, ya kan? Nah, karena semua ini biar nggak jadi masalah gitu loh guys. Jadi kita kerja nggak perlu ada masalah-masalah yang kayak gini. Jadi tapi ada juga sih yang majikan baik, itu cecenya lihat HP juga nggak bermasalah sih. Ada juga yang dibatasin, ada juga yang nggak dibatasin. Lo mau lihat HP, lo mau ngapain terserah. Yang penting kerjaan kamu udah selesai, udah beres. Tuh majikan juga udah selesai, nggak banyak komentar. Ada juga yang begitu, ada juga yang rese, ada juga yang mengadi-ngadi gitu ya. Kita udah bersihin rumah, udah ngepel, udah segala gitu, dibilangnya belum dikerjain. Ada juga yang gitu, Kong Taiwa. Jadi saran aku ya, kita bekerja dengan baik. Kalau udah kerja baik tapi masih dianggapnya nggak bener, nggak baik, ya gimana ya? Kalau kita betah ya kita betahin sampai habis 2 tahun, maksudku finish kontrak aja ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian itu nggak betah banget dengan cerewetnya, bawelnya, ini itu salah, ya aku nggak nyuruhin kamu break ya, karena aku sendiri juga tipe orang yang menghargai kontrak kerja. Jadi ya ditahanin dulu, asalkan nggak dipukulin sih nggak apa-apa ya, asal nggak main tangan itu is okay lah. Jadi diterusin aja kalau ada masalah pekerjaan yang seperti itu. Stop ngeluh, ojo sambat. Jadi stop untuk mengeluh dan lakukan yang terbaik menurut kamu dan nyaman dengan majikan. Itu aja. Jadi buat kalian semua, kayau guys, kayau. Biar kita menjadi TKW yang berhasil. Oke? Ngomong-ngomong, mie-nya sudah habis, tinggal sedikit ya. Dan mungkin itu aja cerita aku hari ini. Dan buat kalian semua, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Kemudian jaga juga keselamatan. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye.